Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Kami dari tim 4 yang beranggotakan saya, Cini Maulianti, dengan rekan saya, Dila Sapira dan Peji Nurul. Hari ini kami akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013 untuk kelas 4 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-1 dengan alokasi waktu 1 hari. Selanjutnya ada kompetensi inti dengan pertama menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dalam pembelajaran ini, ada 2 muatan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang dimana siswa akan belajar menggali informasi melalui wawancara, menggunakan daftar pertanyaan baku. Dan kedua, ada pelajaran IPA dengan berfokus pada pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam dengan tujuan akhirnya siswa tidak hanya tahu teori, namun juga mampu membuat pertanyaan wawancara yang baik dan peduli pada kelestarian lingkungan, khususnya tanaman padi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dengan nomor 1, melalui kegiatan mengamati gambar bentang alam, siswa mampu membuat minimal 5 daftar pertanyaan menggunakan kosakata baku dengan benar, dan melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dan menyajikan solusinya dengan tepat. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Hmm, Bagian nomor 2, materi, metode, dan media pembelajaran. Materi pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik pembuatan daftar pertanyaan wawancara menggunakan rumus adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang IPA, eksplorasi bagian tanaman padi, siklus, dan proses pertumbuhan padi secara terperinci, serta analisis mendalam mengenai upaya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan sekitar. Bagian pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan, sainteks atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Model pembelajaran, problem-based learning, untuk memicu pemikiran krisis anak terhadap isu lingkungan nyata. Metode pembelajaran, ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah, tanya jawab aktif, pemecahan masalah, dan penugasan mandiri atau kelompok. Bagian media, alat, dan sumber belajar. Medianya adalah gambar bentang alam cetak resolusi tinggi seperti pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Alatnya, proyektor multimedia, laptop, papan tulis, dan lembar instrumen kelompok. Sumber belajarnya, buku guru dan buku siswa kelas 4. Bagian nomor 3, langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan, deskripsi kegiatan pembelajaran, alokasi waktu 15 menit. Pendahuluan yang pertama, guru membuka kelas secara resmi dengan salam hangat, menanyakan kabar, dan memeriksa presensi siswa. Kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu siswa untuk penguatan karakter atau religius. Ketiga, menyanyikan bersama lagu wajib nasional Garuda Pancasila demi menanamkan semangat nasionalisme. Keempat, aper Pepsi. Guru menunjukkan sampel tanaman yang tahu dari menunjukkan sampel tanaman padi
asli dan bertanya, siapa yang tahu dari mana asal nasi yang kita konsumsi setiap hari? Kelima, guru menyampaikan orientasi tema dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai hari ini. Inti pembelajaran. Fase pertama, orientasi siswa pada masalah. Siswa mengamati tayangan gambar atau ilustrasi kerusakan ekosistem sawah akibat alih fungsi lahan dan sampah. Kedua, guru memotivasi pemikiran krisis siswa melalui pertanyaan pemantik kontekstual. Fase kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Siswa dikelompokkan secara heterogen ke dalam tim kecil yang beranggota 4-5 orang. Guru membagikan LKPD kepada tiap-tiap kelompok kerja. Fase ketiga, bimbing penyelidikan kelompok. Siswa secara kolaboratif meneliti teks prosedur pertumbuhan tanaman padi yang tersedia di LKPD. Siswa melakukan curah pendapat mengenai metode pelestarian lingkungan hidup tanaman. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelompok menuliskan rumusan solusi ekologi serta draft pertanyaan wawancara pada kolom LKPD. Perwakilan kelompok terpilih mempresentasikan hasil analisis di depan kelas secara percaya diri. Fase kelima, bentar. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses. Kelompok lain memberikan tanggapan kritis, saran konstruktif, atau pertanyaan lanjutan. Guru bertindak sebagai fasilitator untuk memberikan konfirmasi ilmiah, penguatan, dan apresiasi. Penutup. Siswa dibimbing oleh guru melakukan refleksi holistik atas pelaksanaan kegiatan belajar. Siswa bersama guru merangkum kesimpulan esensial dari poin-poin pembelajaran materi terkait. Guru memberikan lembar evaluasi mandiri tertulis berupa kuis singkat. Lanjut, guru menginformasikan tindak lanjut berupa rencana materi pembelajaran pada pertemuan esok hari. Dan sesi pembelajaran diakhiri dengan doa penutup dipimpin ketua kelas dan salam perpisahan. 4. Lampiran 1. Materi ajaran dan LKPD. Yang pertama, ringkas materi ajar konten esensial. Padi sebagai komoditas utama. Padi adalah salah satu tanaman budidaya paling krusial di Indonesia karena menghasilkan beras sebagai makanan pokok utama masyarakat. Tanaman ini tumbuh subur di wilayah beriklim tropis basah dengan curah hujan tinggi serta intensitas penyinaran matahari yang cukup. Siklus hidup total tanaman padi dari benih hingga siap panen berkisaran antara 110 sampai 130 hari melalui fase pembibitan, fase vegetatif, dan fase generatif. Langkah strategi menjaga kelestarian padi. Yang pertama, mempertahankan regulasi luas lahan pertanian, mencegah konversi masif sawah menjadi area pemukiman atau industri. 2. Melakukan tata kelola kebersihan saluran irigasi primer dan sekunder agar bebas dari sumbatan limbah padat. 3. Mengajarkan budidaya konsumsi pangan secara bijak, mencegah perilaku membazir makanan food waste. 2. Lembar kerja peserta didik LKPD. 7. Diskusi, bacalah ilmiah mengenai tahapan pertumbuhan padi pada bahan ajar. Diskusi pada ini secara objektif. Yang pertama, mengapa keberadaan tanaman padi memiliki nilai urgensi yang tinggi bagi ketahanan masyarakat Indonesia. 2. Rumuskan 3 tindakan nyata kelompok dan menjaga agar ekosistem sawah tetap lestari. 3. Susunlah 3 daftar pertanyaan berbasis kata tanya baku yang siap diajukan kepada narasumber petani lokal.
5. Lampiran 2, instrumen penilaian. Yang pertama, penilaian sikap efektif. Teknik penilaian observasi sistematis secara langsung sepanjang proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan kognitif. Teknik penilaian tes struktur objektif, pilihan ganda, dan subjektif uraian struktur. Yang pertama, soal mandiri. Yang pertama, karakter wilayah bentang alam yang paling prima untuk mendukung fase pertumbuhan tanaman padi adalah era dataran tinggi berhawa dingin dan bertanah kering. B. Era dataran rendah berhawa panas dengan curah hujan tinggi. C. Daerah pantai berpasir dengan kadar garam air tanah yang tinggi. Jawabannya B. 2 jenis kata baku yang paling tepat diaplikasikan guna mengalih alasan atau latar belakang kejadian fenomena di lingkungan, yaitu A. Kapan, B. Bagaimana, C. Mengapa. Jawabannya C. 3. Soal uraian analisis dan jelaskan secara ilmiah mengapa pembuaian limbah sampah rumah tangga ke saluran irigasi dapat merusak ketahanan tanaman padi. Jawabannya, pembuangan sampah penyumbat sirkulasi pasok air irigasi, mendegradasi kualitas hara tanah sawah, serta memicu akumulasi zat beracun yang mengganggu pertumbuhan padi hingga memicu risiko gagal panen total. 6. Penilaian keterampilan pengesahan. 3. Penilaian keterampilan psikomotor. Rubrik analisis keterangan menyusul struktur pertanyaan wawancara. Menyesuaikan kesesuaian dengan topik utama. Seluruh kalimat pertanyaan sinkron dengan relevan dengan tema. Mayoritas kalimat pertanyaan mengarah pada tema utama. Hanya sebagai kecil pertanyaan yang sesuai tema. Seluruh pertanyaan keluar dan dikoneksi tema pembelajaran. Kesempatan kosakata baru. Menggunakan tata bahasa dan kosakata baru yang sempurna, ditemukan 1 hingga 2 kekeliruan kosakata tidak baku pada kalimat. Ditemukan dominasi penggunaan kosakata baru tidak baku, belum mampu menyusun kalimat dan kosakata baru. 1. Program remedial dan penganiayaan. Mekanisme pelaksanakan remedial diberikan khusus kepada siswa yang belum memenuhi batas ketuntasan minimum melalui pemberian tutor sebaya dan signifikas penugas pembuatan kalimat tanya sederhana. Mekanisme pelaksanaan penganiayaan diberikan kepada siswa dengan capaian tinggi berupa tugas analisis mandiri terkait efektivitas sistem pertanian hidroponik modern yang dituangkan dalam lembar ringkas resume, lembar pengesahan administrasi. Demikian pemaparan RPP dari tim 4. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kami percaya dengan pembelajaran yang berbasis masalah dan media yang nyata, siswa akan lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih.